Perkenalkan, nama saya Anwar Parlindungan Sinaga, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Akuntansi, kelas AK 206, dalam mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas analisis tren dan probabilitas. Analisa laporan keuangan digunakan untuk membantu para pengelola untuk mengolah kembali laporan keuangan dan juga dapat membantu pada pengambilan keputusan dengan melakukan prediksi. Dalam bidang statistik ekonomi dan manajemen, tidak hanya analisis tren, namun probabilitas juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan dan peramalan. Analisis tren memungkinkan kita memahami pola perubahan data dari waktu ke waktu guna meramalkan kondisi masa depan. Sangat penting dalam perencanaan keuangan dan strategis perusahaan. Probabilitas memberikan kerangka kerja untuk mengukur ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam berbagai fenomena ekonomi dan bisnis, sehingga mendukung keputusan yang lebih tepat dan berlandaskan risiko. Analisis tren merupakan alat penting untuk memahami pola serta arah perkembangan bisnis di pasar Indonesia. Dengan menggunakan analisis tren, suatu perusahaan dapat menilai potensi pasar serta posisi bisnis secara keseluruhan. Analisis tren membantu untuk menemukan peluang baru, mengevaluasi kinerja produk, serta menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan konsumen. Analisis tren dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Angka indeks sama dengan tahun pembanding dikali 100% dibagi tahun dasar. Contoh analisis tren neraca pada PT Alpha Energi Investama Tbk pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Berdasarkan hasil analisis tren yang telah dilakukan, dapat terlihat pada tabel di atas bahwa pada pos aset lancar dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan, di mana total lancar pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 14%, atau sebesar 39.930.823.261. Dan pada tahun 2020, penurunan terjadi sebesar 32%, atau 51.663.669.974 rupiah. Hal ini disebabkan karena penurunan di hampir semua pos akun aset lancar. Dengan terjadinya penurunan tren presentase pada pos aset lancar ini menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang baik atau illiquid atau tidak liquid karena berkurangnya kemampuan perusahaan untuk bisa memenuhi atau membayar hutang jangka pendeknya. Menurut Harahap, pada tahun 1998, analisis tren dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti metode tangan bebas, metode setengah rata-rata, moving average, dan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode paling umum adalah persamaan linear sederhana. YT sama dengan A tambah BX, di mana YT sama dengan nilai tren untuk periode tertentu, A akan sama dengan nilai YT bila X sama dengan 0. B, kemiringan atau slope garis tren. X, kode periode waktu dari periode dasar. N, banyaknya periode atau periode yang digunakan. Jenis-jenis analisis tren. Nomor 1 adalah tren linear. Freehand method, metode dengan bebas. Metode di mana masing-masing orang memiliki pendapat sendiri mengenai garis mana yang paling sesuai mewakili diagram pencar dengan titik-titik koordinat. X, Y, atau X adalah variabel waktu. Semi-average method atau metode rata-rata semi. Metode ini dilakukan dengan membagi data menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok harus memiliki jumlah data yang sama. Kemudian, rata-rata dari masing-masing kelompok dicari.
Hasil ramalan dapat langsung dilihat dari persamaan. Moving average method atau metode rata-rata bergerak. Hasil tren akan kehilangan sedikit data dibandingkan data asli. Secara umum, jumlah data asli yang hilang adalah sebanyak N kurang 1, di mana N adalah derajat rata-rata bergerak, yaitu jumlah data, dengan demikian jumlah waktu yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak. Least square method, metode kuadrat kecil. Metode ini merupakan cara untuk memperkirakan nilai A dan B dari persamaan Y sama dengan A tambah BX. Berdasarkan data hasil pengamatan, penentuan nilai A dan B dilakukan sehingga jumlah kesalahan kuadrat menjadi seminimal mungkin. Yang kedua adalah tren nonlinear. Tren yang memiliki persamaan berbentuk fungsi kuadrat dan grafiknya menyerupai parabola. Jika perkembangan data dalam awalnya mengalami pertumbuhan yang relatif besar, kemudian laju pertumbuhan rata-rata per tahun semakin berkurang, maka perkiraan laju pertumbuhan di masa yang akan datang menggunakan tren linier akan memberikan hasil yang cukup representatif. Interpretasi terhadap definisi probabilitas. Probabilitas merupakan tingkat kepercayaan akan suatu hal. Hal ini dapat terjadi berdasarkan tingkat pemikiran rasional serta informasi yang tersedia dalam penilaian probabilitas tersebut. Probabilitas dari suatu kejadian merupakan frekuensi relatif dari suatu eksperimen. Hal ini bermakna bahwa kita dapat menghitung probabilitas dari suatu kejadian berdasarkan jumlah hasil atau outcome dari suatu eksperimen, dan selanjutnya kita membaginya dengan total jumlah hasil yang muncul dari eksperimen tersebut. Bentuk umum dari nilai probabilitas adalah PE sama dengan X dibagi N. Probabilitas kejadian yang di mana P sama dengan probabilitas, E adalah kejadian yang diinginkan, X banyaknya cara kejadian yang akan terjadi, dan N total kejadian yang mungkin terjadi. Berikut contohnya. Seseorang mendapat nomor undian 2, 10, 15. Jika total nomor yang ada adalah 100 dan kemenangan diperoleh jika 14 angka dari nomor undian disebutkan, berapa peluang kemenangan orang tersebut? Dari contoh tersebut kita mengetahui X adalah 2, 10, dan 15. Ada 3 data, N sama dengan 1 sampai 100. Probabilitas sama dengan X dibagi N, 3 dibagi 100, 3%. Maka peluang kemenangan orang tersebut adalah 3%. Aturan dasar probabilitas, aturan penjumlahan probabilitas. Peristiwa saling meniadakan atau mutually eksklusif. Apabila dua peristiwa A dan B tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka probabilitas terjadinya A atau B adalah jumlah probabilitas masing-masing peristiwa. Dapat dinotasikan dengan berikut sesuai di slide. Ini berarti jika satu peristiwa terjadi, yang lain pasti tidak terjadi, sehingga peluang keduanya terjadi bersama adalah 0. B. Peristiwa saling meniadakan atau mutually eksklusif. Eksklusif. Jika dua peristiwa A dan B dapat terjadi bersamaan, maka probabilitas bahwa A atau B terjadi dihitung dengan menjumlahkan probabilitas masing-masing dikurangi probabilitas keduanya terjadi bersamaan agar tidak terjadi penghitungan ganda. Aturan perkalian probabilitas. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat kejadian tidak bebas merupakan peluang kejadian yang terjadi dengan syarat bahwa kejadian yang lain harus terjadi juga, dan kedua peristiwa saling berhubungan. Jika peristiwa B bersyarat terhadap A, peluang kejadian ini dinotasikan sebagai berikut. Dapat dilihat di slide, di mana probabilitas terjadinya B dengan syarat A juga terjadi. Probabilitas gabungan. Probabilitas gabungan adalah ketika peristiwa bersyarat saling mempengaruhi. Dinotasikan sesuai dengan yang di slide. C. Probabilitas marginal. Probabilitas marginal kejadian tidak saling bebas.
adalah probabilitas sebuah kejadian yang tidak saling berhubungan dengan kejadian lainnya dan peristiwa tersebut saling mempengaruhi. Dinotasikan sebagai berikut. Dalam statistik, distribusi probabilitas menjadi pondasi utama untuk analisa risiko, peramalan, dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang ekonomi dan bisnis. Distribusi probabilitas menggantikan fungsi distribusi frekuensi pada data-data yang bersifat acak atau eksperimen acak. Distribusi probabilitas dibagi dalam distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Kita akan bahas satu persatu. Distribusi probabilitas diskrit adalah digunakan untuk memodelkan variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu, biasanya bilangan bulat, dan dapat dihitung secara terpisah. Jika digambarkan pada garis interval, variabel acak diskrit akan tampak sebagai sederetan titik-titik yang terpisah. Ini berarti ada jarak antara satu nilai dengan nilai probabilitas berikutnya. Distribusi probabilitas kontinu digunakan untuk variabel acak yang dapat mengambil nilai apapun dalam rentang atau interval tertentu. Ini berarti tidak ada jarak yang jelas antara satu nilai dengan nilai probabilitas berikutnya, dan probabilitas diukur untuk rentang nilai, bukan untuk titik tunggal. Kesimpulan yang kita peroleh dari analisis tren dan probabilitas adalah analisis tren membantu mengidentifikasikan pola perubahan data dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan organisasi atau pelaku bisnis untuk melakukan proyeksi kondisi masa depan secara lebih terukur dan strategis. Analisis tren digunakan untuk meramalkan penjualan, menentukan alokasi sumber daya, serta merancang kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pasar. Probabilitas membantu dalam mengelola risiko investasi, memprediksi perilaku konsumen, dan menilai berbagai skenario yang mungkin terjadi, sehingga keputusan bisnis dapat bersifat lebih responsif dan efektif. Probabilitas membantu untuk menyediakan kerangka kerja matematis yang esensial untuk mengukur peluang dan risiko dalam situasi ketidakpastian yang melekat pada lingkungan bisnis dan ekonomi. Penguasaan analisis tren dan probabilitas wajib dimiliki oleh mahasiswa, peneliti, dan praktisi ekonomi untuk menghasilkan keputusan yang akurat, efisien, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan serta peluang ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.